Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah sedang dalam keadaan sehat semua ya. Oke, hari ini jumpa lagi dengan Ibu. Di video kali ini kita belajar matematika tentang berbagai bentuk pecahan. Kompetensi dasar yang kita bahas masih seperti di video sebelumnya, yaitu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. Masih tetap KD 3.1 ya. KD 4.1 mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model konkret serta berbagai bentuk pecahan biasa dan campuran dan hubungan di antaranya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas poin yang pertama yaitu pecahan biasa dan poin yang kedua yaitu pecahan campuran. Nah, di video kali ini kita akan membahas pecahan desimal, ya, poin ketiga, dan poin keempat yaitu persen. Poin yang ketiga, pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Pecahan desimal merupakan suatu pecahan dengan penyebut 10 atau persepuluhan, penyebut 100 atau perseratusan, penyebut 1000 atau perseribuan, dan selanjutnya. Perhatikan contoh berikut. Ada pecahan 1/10 apabila kita ubah ke pecahan desimal atau kita ubah ke bilangan desimal menjadi 0,1. Ya, 1/10 diubah ke bilangan desimal menjadi 0,1. Apabila ada pecahan desimal per 10, berarti bentuk desimalnya ada satu angka di belakang koma. Ya, ada satu angka setelah koma atau di belakang koma. Nah, angka ini ya, yang bulat kayak telur ini dibaca 0. Jadi, ini dapat dibaca 0,1. Nah, contoh yang kedua, 12/100. Apabila ada pecahan per 100 atau per seratusan, ya, atau penyebutnya 100, maka dapat kita tulis dalam bentuk desimalnya. Ingat, di belakang koma ada 2 angka. Ya, di belakang koma atau setelah koma ada 2 angka. Nah, misal ibu punya angka 1/100. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka nih. Jadinya 0,01 ya. Nah, kalau yang ini 0,12. Oke. Ada pecahan 127/1000. Nah, kalau per 1000 bentuk desimalnya berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, ini dibaca 0,127. Yuk, kita latihan cara membaca desimal. Nah, ibu punya angka 352, terus ada tanda koma, ada angka 6, ada angka 4. Nah, 3 ini sebagai ratusan, 5 puluhan, 2 satuan. Ini per sepuluhan, per seratusan, nah di belakangnya nanti per seribuan. Jadi cara membacanya ya, anak-anak perlu perhatikan. Yang di depan koma, nih ada angka 3, 5, dan 2. Itu dibaca sesuai dengan tempatnya atau nilai tempatnya, yaitu puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya ya. Berarti 352 bacanya ya. Koma. Nah, sedangkan yang di belakang ini ada angka 6 dan 4 ini dibaca sesuai dengan angkanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi 352 ini atau angka yang di sini dapat kita baca menjadi 352,64 ya.
Lanjut. Nah, Ibu punya angka di sini ya, perhatikan ada komanya. Ini kita baca 123,0005. Nah, apabila ada angka 0 ya, angka 0 di belakang angka selain 0, maka tidak dibaca lagi. Contohnya ya. Nah, ya. 1. Nah, angka ini ya, ada 123,5. Nah, ya. Angka 0 di belakang angka selain 0. Nah, ini kan 00 ya. Itu tidak dibaca lagi. Berarti ini 123,5, bukan 123,500, bukan ya. Dibacanya 123,5. 0 yang di belakang ini tidak dibaca. Selanjutnya kita belajar poin 4, yaitu persen. Ya, anak-anak pasti pernah melihat lambang yang kayak gini ya. Nah, persen ya lambangnya ya. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang. Nah, lambangnya kayak gini ya. Oke, perhatikan di sini ada. Nah, anak-anak pasti pernah ke mall ya. Anak-anak juga pasti pernah melihat ada tulisan sale 50% off. Atau kalau nggak di mall sekarang itu banyak juga ya yang online-online itu, jualan online di Tokopedia dan lain-lain kayak gitu ya. Ada diskon ya, diskon sekian persen kayak gitu. Nah, besarnya potongan harga atau diskon di sebuah toko, baik toko itu offline, toko online biasanya ditulis dalam bentuk persen. Nah, contohnya 8%. Ini artinya 8 per 100. Ya, persen itu berarti per 100. Ini dibaca 8%. 25% artinya 25 per 100 atau seperempat. Seperempat ini dapatnya dari mana? Anak-anak sudah belajar menyederhanakan pecahan. Nah, 25 per 100 kita sederhanakan ya. Penyebutnya dibagi 25, pembilangnya dibagi 25. Ya, jadinya 1 per 4. Ya, 25 ada lambang kayak gininya, dibaca 25%. Nah, oke anak-anak, itu aja ya materi kita di video kali ini, hanya mengenal pecahan desimal, mengenal tentang persen, cara membaca desimal ya. Jangan sampai keliru. Di sini ada tugas untuk anak-anak, latihan 8. Tuliskan cara membaca bilangan desimal berikut. Nah, Ibu ambil contoh yang D. Oke, yang D ini dibaca 0,142. Ya, anak-anak ya. Jangan sampai keliru nih. Jadi, angka yang ada di depan koma, dia dibaca sesuai dengan nilai tempatnya. Ya, sedangkan angka di belakang koma atau setelah koma, dia dibaca sesuai dengan angkanya. Misalnya di sini angkanya 3, apa tadi? 1, ya kita baca 1, 4 kita baca 4, 2, 2. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada kalimat yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.